Sekarang kita kembalikan pada sholat rawatib. Sholat rawatib itu artinya sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Mengiringi itu berarti ada sebelumnya sholat fardu, namanya qobliyah. Kalau mengiringi itu setelah sholat fardu, namanya ba'diyah. Bisa kita kembalikan pada bentuk contoh yang realita atau kenyataan. Kita mengiring manten, mantennya sudah ada sini, yang mengiring masih diladongi. Kira-kira bagaimana? Jadi tidak mengiringnya, jadi tidak akan meriah, tidak sesuai dengan tuntunan atau sunnah. Sama dengan itu. Jadi kata-kata murotibah atau rotibah, ada dari kata asal rotaba. Rawatib berarti menunjukkan kata yang majmu' atau kata jamak. Berarti rotibun berarti yang mengiringi atau yang mengikuti atau yang mendahului, berarti yang beriringan. Kalau rawatib berarti sholat itu banyak. Jadi rotibun, rawatibu jamak taksir. Sehingganya kalau sholat rawatib itu terselingi atau terputus dengan pekerjaan yang lain, maka itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Akan tetapi Nabi itu kalau sholat sunat ba'diyatul jum'ah itu di rumahnya. Ulangi, jadi Nabi itu kalau sholat ba'diyatul jum'ah itu dikerjakan di rumah beliau. Di mana rumahnya? Di masjid situ. Kalau sekarang kan bekas-bekasnya rumahnya Nabi, ternyata Nabi kan ada di dalam masjid, Bang ya. Ada di dalam masjid, sehingganya itu kalau kita biasanya menurut orang-orang seperti kita, kalau sudah pulang dari masjid atau pulang dari musola, mau sholat sunnah itu sudah males. Kenapa males? Rata-rata mengatakan sudah terlambat. Tapi bisa. Bisa, akan tetapi yang bagus kalau memang itu sunat rawatib yang tidak dicontohkan Nabi itu sholat ba'dal Jumat, itu dikerjakan pada saat itu. Sehingga tidak terputus kata-kata rawatibnya, mengiringinya itu tidak terputus. Tapi kalau memang itu dikerjakan di rumah, seyogianya untuk menjaga kerawatibannya itu, yaitu segera ketika sudah nyampe di rumah segera dilaksanakan sholat sunnah ba'diyah, tidak terputus dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kecuali memang ada udzur syar'i, sesuatu yang bisa menjadikan batalnya untuk mengerjakan sholat itu boleh. Kemudian Asmaul Husna, Allah Maha membalas. Balas dendam. Oh, balas dendam. Nomor 81 itu Asma. Iya. Jadi begini, ini sebetulnya Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Kemudian Allah itu sangat tidak suka kalau Allah itu dimadu, artinya disekutukan dengan selain Allah. Makanya Allah itu wayyarah. Jadi Allah itu sangat cemburu terhadap selain zatnya. Saking sangat cemburunya Allah jikalau diduakan, maka Allah memberikan ancaman pada ayat wallahu la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ayat ini menunjukkan Allah itu sangat mempunyai sifat cemburu yang sangat besar, cemburu yang sangat dalam. Sehingganya kecemburuan Allah itu dituangkan dalam ayat, sekali-kali siapapun yang syirik denganku, menduakan aku, menyamakan aku dengan makhlukku, maka niscaya aku tidak ampuni dosanya. Itulah dinamakan syirik.
Jadi sepanjang dosa itu bukan dosa syirik, jika Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah akan mengampuni. Tapi syirik tidak bisa diampuni sebelum orang yang berbuat syirik itu bertaubat untuk meninggalkan kesyirikannya. Jadi makanya jangan sampai mati membawa syirik seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai mati membawa syirik sebelum taubat masih berada pada posisi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan selain Allah, minta-minta pada selain Allah, kecuali kalau itu semua dijadikan sebagai sarana atau asbab itu boleh. Kita minta pekerjaan pada teman, tolong teman saya minta butuh uang, tolong saya dia kasih kerja biar dapat uang. Nah aslinya kan yang kasih itu sebagian rezeki kan dari Allah, hanya saja asbabnya yang tidak bisa diduga. Jadi asbabul wurudnya, asbab-sabab bisa menemukan sesuatu yang dikehendaki itu kan macam-macam. Kita butuh ilmu juga belajar dengan orang lain. Kita butuh rezeki juga berhubungan dengan orang lain. Kita butuh pakaian juga berhubungan dengan orang lain. Tapi hakikatnya semua itu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini. Tapi kalau kita fokus pada sesuatu itu selain pada Allah, disitulah yang akan menjadikan syrik. Sama dengan minum obat. Kadang-kadang orang kalau sudah frustasi minum obat kok tidak sembuh-sembuh, ini obatnya jelek. Memang yang kasih sembuh obat. Tapi la syifa illa syifa'u, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi